Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan selamat kita merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan dan Kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk saat ini. Kami akan masuk dalam pujian dan penyembahan, kami mau arahkan hati kami hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama pujikan pujian ini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Haleluya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, mari angkat hati kita. Dia Yesus
seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Sembahku hanya Dia segalanya bagiku. Serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya hanya bagi Dia. Haleluya, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus yang telah bangkit, yang telah menang, yang telah kalahkan maut. Haleluya, haleluya. Mari sembah tinggikan namanya yang kudus. Dia yang telah menang, Dia yang telah bangkit dari maut. Haleluya. Kau telah menang Tuhan, Kau telah bangkit, Kau telah kalahkan maut. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Haleluya, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Allah yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Saya undang Ibu Gembala untuk mentabiskan ibadah Paskah hari ini. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Bagi Tuhan Yesus Kristus segala hormat, pujian, syukur, pengagungan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan bagi yang indah ini di hari peringatan kebangkitan Yesus dari antara orang mati.
Kami mau berbuat bakti dengan sukacita, dengan penuh syukur akan keselamatan yang sudah Tuhan beri pada kami lewat kematian dan kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau bersorak-sorai, kami mau naikkan segala pengagungan, hormat, syukur kami. Siap kami berbuat bakti kepada Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus. Oh Tuhan, hamba-hamba-Mu, para pelayan musik, pelayan pujian, media, umat-Mu, kami semua yang akan berbakti. Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami, layakkan kami untuk menaikkan korban-korban rohani kepada Tuhan. Hamba buka, tabiskan kebaktian pada pagi hari yang indah ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Paskah saudara semua. Selamat ya berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati semua kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari seluruh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari ucapkan kanan kiri, katakan selamat hari Paskah. Ya, selamat hari Paskah. Puji Tuhan. Selamat hari Paskah. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dia telah menang dan Dia sudah bangkit, kalahkan maut. Kita akan bersorak-sorai, bersukacita di hadapan Tuhan karena kemenangannya. Haleluya. Oh. Mari sama-sama pujikan pujian ini. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Oh, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari katakan bersama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Oh, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yeah, yeah. Kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat
kudusnya. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan Bapak Ibu, haleluya. Mari rayakan kebangkitan Tuhan pada saat ini, amin. Ayo tepuk tangan bersama-sama. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tetap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Haleluya. Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas dibebaskannya. Yesus Allah kita perkasa,
Raja segala raja, Allah maha besar. Yesus Allah kita perkasa. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Mari saya undang untuk makin berdiri lagi. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Yesus Allah kita perkasa, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Allah maha besar, Allah maha besar. Allah maha besar. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, oh, bahkan mati, tebus dosaku, amin. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab, hidup jadi berarti sebab, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita tetap bangkit berdiri, arahkan terus hati dan pikiran kita pada Dia yang sudah bangkit dan sudah hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia
ku tak gentar. Katakan dengan iman. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena kami tahu Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu, karena kami tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Oh, haleluya. Karena kami tahu Engkau hidup, Engkau berkuasa Tuhan. Haleluya. Kita tetap dalam sikap hati yang menyembah. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Firman yang akan mengubah, yang memerdekakan hidup kita. Dan membuat kita hidup lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tetap selami bagiku. Oh, sungguh indah. Yesus, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh pikirkan tentangku, terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar,
saya berikan kepada pemberita firman Tuhan. Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Engkau dengan cara yang luar biasa mengangkat kami ya Bapa. Kami tak lebih dari tanah liat dan debu, tetapi Engkau memandang kami begitu indah ya Bapa. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa. Pagi siang hari ini kami mau belajar mengenai Engkau, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Betapa kasih-Mu dalam kehidupan kami, apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami, melalui firman yang akan disampaikan. Tutup bungkus hamba-Mu, dan biar Roh Kudus sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami siapkan hati kami, telinga kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Selamat Paskah ya Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saya ucapkan terima kasih kepada WL, singer dan tim musik yang sudah membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sungguh kita bisa merasakan hadirat Tuhan ya. Ketika saya disuruh sharing firman Tuhan mengenai Paskah hari ini, terus terang saya agak deg-degan juga ya Bapak Ibu ya. Saya sekarang agak hati-hati kalau sharing firman Tuhan. Terakhir saya sharing firman Tuhan tentang kasih, langsung diuji tentang kasih ya Bapak Ibu ya. Tentang kesabaran terutama. Saya ingat 2 minggu lalu kok nggak salah ya, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu saya sharing firman Tuhan tentang kasih. Di situ setelah pulang ibadah Bapak Ibu, kami, saya, istri dan anak pergi ke Pakuwon Mall situ ya, karena anak memang lagi butuh kaos atau baju untuk suatu acara. Kurang lebih waktu itu sampai sana jam 2 ya. Jam 2 Bapak Ibu, saya ini lupa. Anak istri saya ini orangnya ekstrovert dan suka kalau jalan itu dapat energi yang berlimpah. Sedangkan saya ini introvert, suka menyendiri gitu ya. Bapak Ibu tahu saya jam pertama masih semangat nih. Ya, menemani mereka jalan-jalan. Setengah jam kemudian sudah saya putuskan untuk stop, berhenti. Saya tunggu di sini ya, kalian jalan sendiri. Anda tahu Bapak Ibu mulai jam 2, kita pulang jam 7 Bapak Ibu. Hanya untuk dapat satu kaos. Saya berpikir, waduh Tuhan, kena saya dengan firman Tuhan. Kasih, sabar, puji Tuhan. Itu masih sekali ya Bapak Ibu. Itu hari Minggu. Hari Senin, nah bukan hari Seninnya ini, tapi Senin minggu depannya lagi, kena lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, karena puasa pulang 4:30. Ya, biasanya sebelum pulang, setengah jam sebelum pulang saya WA istri saya, kamu di mana? Sama siapa? Oh enggak ya, itu lagu ya. Sedang melakukan apa gitu. Enggak, saya biasanya WA, kamu di mana? Saya jemput atau kamu yang ke sini? Karena kadang-kadang dia ada mobil kantor, dia ke barat. Nah waktu itu saya enggak WA Bapak Ibu. Saya dengan PD-nya pergi ke Margorejo. Istri saya sudah dipindah ke Margorejo, bukan di Mer. Nah, saya
sampai Ciliwung itu kan belok kiri, kemudian mau nyebrang ke Diponegoro kalau nggak saya menuju ke Wonokromo. Nah, ternyata di situ macet luar biasa Bapak Ibu. Saya sampai mau nyebrang dari Ciliwung ke Diponegoro untuk menuju ke Wonokromo itu berhenti stuck di situ. Kurang lebih di situ 5 menit dan itu enggak jalan sama sekali, ngunci Bapak Ibu ya. Nah, terus tiba-tiba ada telepon. Halo, Pak, kamu di mana? Nah, sama siapa? Wah, ini hati saya enggak enak. Oh, aku lagi di Ciliwung, saya bilang. Loh, aku dijemput Aime. Ya, sekali. Aku dijemput Aime. Oh iya. Oh ya, ya sudah. Aku di Mer. Saudara-saudara. Itu tempat yang berbeda. Sama-sama M-nya, sama-sama UOB-nya, tapi tempat yang berbeda. Satu Margorejo, satu Mer. Dan saya sedang terjebak macet di situ. Oh ya, ya sudah mau gimana lagi? Ya sudah, sama Aime aja. Nah terus nggak berapa lama, ini 2 orang wanita yang saya sayangi ini, mungkin merasa bersalah, anak saya telepon, Papa di mana? Aku yang jemput mama loh. Oh ya sudah, jemput aja, Papa lagi macet. Sudah, putar balik, Bapak Ibu tahu itu saya dari Majen Sungkono, sampai balik ke rumah itu kurang lebih 2,5 jam, Bapak Ibu. Dan di tengah perjalanan istri saya telepon lagi, Pak, anakmu nitip bakso. Anakmu, biasa ya bapak-bapak, ingat kata sandinya anakmu. Tapi memang anak saya waktu itu lagi batuk, pilek, jadi butuh yang berkuah-kuah gitu ya. Oke lah. Saya balik, sampai Sambi Kerep itu ada langganan bakso kami saya beli di situ. Sudah saya selesai beli, dalam perjalanan baru jalan beberapa meter, istri saya telepon. Pak, gak sempat enggak usah beli bakso. Ini perempuan ya biasa ya. Apa yang diomongkan kadang beda dengan apa yang diinginkan. Pak, enggak usah beli bakso. Oh ya, yuk sudah beli. Aku soalnya sudah sampai di rumah. Jadi dari Mer ke Bukit Palma itu lebih cepat daripada saya dari Mejen ke Bukit Palma. Bayangin Bapak Ibu. Bahasa kasihnya orang Surabaya itu bilang apa? Bencekno. Ya, itu kena kasih harus sabar dan lain sebagainya. Tapi enggak apa-apa ya. Anak saya ya sudah, mereka sudah ngomong minta maaf dan lain sebagainya, saya santai aja. Cuma saya agak diemin sedikit istri saya ya. Saya agak cuekin sedikit. Ya, jual mahal dong, jual mahal. Ya kan kesempatan nih, kesempatan. Kapan lagi kan gitu. Biasanya kalau yang salah cewek, yang minta maaf tetap cowok ya kan. Karena ini jelas-jelas. Nah, karena itu saya juga berhati-hati. Ya, berhati-hati untuk sharing firman Tuhan. Karena bisa diuji lagi, betul enggak? Ya, bisa diuji lagi. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai mengenal dan mengalami Tuhan. Ya, mengenal dan mengalami Tuhan. Yang paling gampang aja ini, Ko Andrew. Siapa yang enggak kenal Ko Andrew Rawis? Angkat tangan, semua kenal? Semua kenal? Nah, kecuali tante, mohon diam sebentar. Ya, ini sebagai objek ya, objek. Sekarang saya mau tanya, semua yakin kenal Ko Andrew ya? Yakin? Oke, kenal. Kenal dekat ya? Oke, sip. Saya butuh jawaban itu. Oke, kenal dekat. Sekarang saya mau tanya, tanggal lahirnya Ko Andrew? Oke, Gus, nanti yang kenal cuma Tante Erlin. Ya, hadiahnya nanti doa saja. Terus saya mau tanya lagi, warna kesukaannya Ko Andrew apa? Katanya kenal, ayo. Ayo yang ngaku kenal dekat. Apa? Biru, betul kan Andrew? Hampir, ayo. Apa? Ko Andrew siapanya? Oh, biru keunguan. Biru keunguan, oke. Nah, sekarang lebih dalam lagi saya mau tanya. Ya, lebih lanjut lagi. Ko Andrew ini sukanya makan apa? Betul kan, Andrew?
Lebih favorit? Ikan asin yang asin. Oh, ada ikan asin yang tawar ya. Ayam goreng. Oke, ya. Oktober masih lama, jadi tolong disiapkan ya. Oktober masih lama, nanti disiapkan kalau ulang tahunnya itu permintaannya ya. Nah, itu request. Ternyata yang namanya kenal, kita ngomong kenal, belum tentu kita mengenal secara dekat. Betul enggak? Yang katanya si siapa? Joshua, kenal dekat. Sekarang saya mau tanya sama Joshua. Ko Andrew, kalau tidur lebih suka ngadep kiri atau ngadep kanan atau ngadep atas? Ngadep kiri. Ngadep kiri. Ya, ngadep kiri itu. Oh, pernah lihat. Ya, oke. Oke, bagus. Bagus ya. Nah, Bapak Ibu, yang namanya kenal, itu kadang kita sok kenal, tapi kita nggak tahu seperti apa sih orang tersebut. Ya. Nah, kita pagi hari ini kita mau belajar tentang mengenal dan mengalami Tuhan. Oke, next. Kita buka di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya. Biar ini juga menjadi kerinduan kita, bukan hanya bagi jemaat di Filipi yang ditujukan surat ini. Oke, sudah dapat semuanya? Kita baca 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin, puji Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dalam bahasa lainnya dikatakan, yang ku rindukan ialah mengenal Dia. Kenapa kok cuma mengenal? Kalau dalam bahasa aslinya, mungkin bisa next, agak nyantol ya. Nah, dalam bahasa aslinya, mengenal itu, dalam bahasa ini ditulis dalam bahasa Yunani, mengenal itu, nah itu yang paling atas, bisa lihat ya, agak silau mungkin di situ. Apa itu? Enggak tahu ya? Enggak tahu. Coba ditampilkan lagi. Nah itu, yang bawahnya itu. GNWNI, Gnonai. Kalau dibacanya nyonei, bukan nyonya ya, nyonei. Ya, yang artinya lebih dari sekedar mengenal. Kita tahu tadi mengenal, kalau cuma mengenal kita terbatas. Segala sesuatunya terbatas, tapi ini dikatakan lebih dari sekedar mengenal. Aku rindu, yang ku kehendaki ialah lebih dari sekedar mengenal Yesus. Ini pesan Paskah pagi hari ini. Kita mau lebih dari mengenal Yesus. Ya. Nah, bagaimana cara mengenal Yesus? Yang pertama adalah dengan cara mempelajari. Mempelajari itu apa? Bisa next-nya. Mempelajari itu berarti belajar sungguh-sungguh, menelaah dan menyelidiki. Kalau kita mempelajari, bukan belajar ya Bapak Ibu, ini mempelajari berarti benar-benar menyelidiki. Kalau belajar, siapa yang masih ingat rumus Pitagoras dulu? Semua belajar rumus Pitagoras? Belajar dong. Masih ingat rumus Pitagoras? Oh, kok adik mantuk hebat. Ya, Joshua juga masih katanya. Ya, saya sudah lupa rumus Pitagoras. Kenapa? Cuma sekedar belajar. Enggak mempelajari sungguh-sungguh, enggak menyelidiki sungguh-sungguh. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita mempelajari Tuhan. Belajar sungguh-sungguh, menyelidiki. Oh, seperti ini Tuhan itu. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi enggak cuma belajar, kita belajar minggu lalu bahwa status kita adalah anak-anak Tuhan. Takdir kita adalah lebih dari pemenang karena Yesus sudah mengalahkan dunia. Nah, apakah kita cuma sampai belajar di situ saja? Oh iya, statusku sudah berubah.
Oh ya, aku sudah adalah garam dan terang dunia. Oh ya, aku adalah agen-agen kasih dari Tuhan. Itu cuma belajar. Tapi lebih dalam lagi adalah mempelajari. Bagaimana sih saya bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mengalahkan dunia? Gimana caranya? Gimana caranya saya mengajak keluarga saya supaya bisa menjadi keluarga yang lebih dari pemenang? Bagaimana saya bisa mengajak diri saya untuk mengasihi orang lebih lagi? Itu mempelajari. Ya, itu mempelajari. Dengan cara seperti itu kita lebih dari mengenal Tuhan. Oke, kita berikutnya. Berikutnya. Apa? Ya, mengerti, Anda mengerti, benar. Ya, sip. Mengerti, yang kedua adalah mengerti. Maksud dari mengerti adalah menangkap makna yang dimaksud oleh sesuatu. Mengerti, jadi maknanya apa? Ya, setelah kita menyelidiki, mempelajari, menyelidiki dengan secara sesakma, sungguh-sungguh, kita bisa akan mendapatkan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Ya, ini mengerti. Enggak semua orang kadang mengerti apa yang dikhotbahkan oleh pengkhotbah selama 30 sampai 1 jam. Enggak semuanya. Yakin saya, enggak semuanya. Kenapa? Karena saya juga sering seperti itu. Paling cuma 5-10 menit yang saya tangkap, tapi itu sudah jadi rema bagi saya. Jadi saya ngomong nanti ngoceh setengah jam di sini, enggak semuanya bisa Bapak Ibu tangkap, mungkin ada beberapa, tapi saya bersyukur bisa nangkap beberapa, kan itu perhatikan saya. Jangan perhatikan handphone, oke? Ya, Bapak Ibu bisa mengerti, kalau ingin mengenal lebih dalam Tuhan itu, mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita melalui firman-firmannya. Misalnya, kasih, oke, sabar, oke. Kenapa sih saya harus sabar? Oh ternyata saya kurang sabar. Menjadi garam dan terang dunia. Oke, kenapa sih firman Tuhannya ini kok tentang garam dan terang dunia? Oh, karena hidup saya belum mengeluarkan asinnya untuk orang-orang di sekitar saya. Menjadi terang di tengah-tengah gereja, percuma. Menjadi garam di tengah-tengah gereja masih bermanfaat. Terang kita sama-sama, oh kalau di dalam gereja mana kelihatan gelapnya, enggak ada, semuanya bagaikan malaikat. Ya, semuanya bagaikan malaikat. Ya, lah kenapa kok ada firman Tuhan tentang garam dan terang dunia? Garam salah satunya adalah tentang istri. Oh saya suka waktu itu ya khotbahnya tentang istri yang saleh dan lain sebagainya. 10 menit tante bahas tentang istri. Kalau Bapak Ibu lupa, coba cari di YouTube. Ibu-ibu lihat di YouTube bagaimana menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Oh luar biasa, saya suka sekali. Kenapa? Karena ketika part atau bagian suami cuma 2 menit. Lihat ya di YouTube-nya Ibu Gembala ya waktu itu tentang garam dan terang dunia. Ya, itu harus mengerti apa sih makna yang terkandung di dalam apa yang disaringkan oleh pengkhotbah, apa yang terkandung di dalam lagu-lagu, mengerti makna tiap makna. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu seringkali tanpa kita sadari bahwa suatu saat firman Tuhan itu seolah-olah sama berulang-ulang. Kita setel YouTube yang ini kok temanya tentang dosa. YouTube yang kedua tentang dosa, yang ketiga tentang dosa. Kita harus mengerti makna apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Ya, berarti memang ada sesuatu yang Tuhan rindu untuk disampaikan bagi kita. Dan kita harus mengerti makna apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Ya, jangan cuma dosa mana ganti main hakim sendiri, ya. Ganti lapor Pak, ya. Enggak apa-apa mau lihat. Tapi kalau itu memang ketika Anda ganti channel ternyata tentang dosa lagi, Anda ganti channel lagi tentang dosa lagi, coba Anda dengarkan. Mungkin ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan dan Tuhan ingin kita mengerti makna apa sih yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman Tuhan. Ya, ini salah satu cara supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Ya, tadi mempelajari, yang kedua mengerti, yang ketiga coba ya. Nah, ini levelnya sudah level lebih tinggi lagi.
memahami. Memahami ini memiliki pemahaman secara luas dan mengerti lagi secara mendalam. Jadi lebih dalam lagi. Di sini dilibatkan empati, emosi. Ya, lebih dalam lagi. Jadi memahami itu mempelajari, mengerti, plus ada emosi di dalamnya, empati kita. Kenapa sih dia berbuat begitu? Apa sih maksudnya dia berbuat seperti itu? Ini memahami. Enggak cukup cuma mempelajari. Bapak Ibu tahu Marta, dia mempelajari firman Tuhan. Ketika Lazarus mati, dia bilang, oh iya nanti dia akan dibangkitkan di akhir zaman. Oh dia mempelajari firman Tuhan, toh berarti. Tetapi sebelumnya, ketika Yesus sedang datang ke rumahnya, Marta dan Maria memilih untuk mendengarkan Tuhan. Marta, karena dia cuma mempelajari saja, tanpa empati. Orang yang cuma belajar, mempelajari, itu dia yang ada dalam pikirannya cuma logika. Sehingga suatu saat, karena cuma pelajaran aja, mempelajari dan belajar saja, kurang sungguh-sungguh, kurang dalam. Akhirnya apa yang terjadi? Suatu saat kalau kita cuma pakai logika, pakai formula, pakai rumus-rumus tentang Tuhan, suatu saat kita bisa menyalahkan Tuhan. Sama seperti Marta. Tuhan, lihat loh, Marta itu cuma duduk-duduk aja. Coba suruh dia, Maria, dia duduk-duduk aja. Coba suruh bantu saya. Tuh, nyalahkan Tuhan. Nyalahkan Tuhan. Adam apalagi, setiap hari berkumpul dengan Tuhan, dengan Allah, dia malah menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Wanita yang kau tempatkan di sisiku. Ya. Wanita. Kenapa? Karena cuma pakai logika, pakai pengetahuannya saja, tanpa ada empati. Contoh yang lain, mengerti. Siapa yang enggak mengerti? Yudas Iskariot kurang mengerti apa tentang pengajaran Yesus. Kurang mengerti apa tentang sifat Yesus, karena dia selama 3,5 tahun dia berjalan bersama dengan Yesus beriringan. Tapi ujung-ujungnya pun dia mengkhianati Yesus. Kurang memahami apa sih Simon Petrus kurang memahami apa tentang Yesus. Dia lebih sering berbincang-bincang dengan Yesus, mungkin dia lebih sering berbincang-bincang dengan Yesus dibanding ke-11 murid yang lain. Tetapi ujung-ujungnya ketika Yesus ditangkap, dia mengingkari Yesus sebanyak 3 kali. Kurang memahami apa? Coba di situ. Ya, kurang memahami apa? Jadi apakah ada yang kurang dari cara kita mempelajari, mengerti dan memahami Yesus? Karena, nah ini saya bersyukurnya, ini Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Dia enggak berhenti cuma yang kurindukan, yang kukehendaki mengenal dia. Enggak berhenti sampai situ. Saya sukanya seperti itu Bapak. Karena apa? Ada kelanjutannya. Cek 1 2. Ya. Enggak cuma mengenal, tapi di situ katakan Cek 1 2. mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, enggak cuma mengenal Yesus secara pribadi, tetapi dia ingin ada kerinduan dari Paulus, dia ingin mengalami Yesus melalui kuasa kebangkitan dan melalui persekutuan dalam penderitaan Tuhan Yesus. Ya. Bisa dibaca di situ ya. Yang kurindukan, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kita harus mengalami kuasa kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Kuasa kebangkitan itu artinya apa? Yesus berhasil mengalahkan maut. Kita tahu upah dosa ialah maut, berarti kita harus setiap hari mengalami Yesus dengan mengalahkan dosa-dosa kita. Kita harus menghindari dosa-dosa. Kita harus hidup seturut kehendak Tuhan. Enggak cuma hanya mengenal karena hanya berhenti sampai mengenal, kita bisa jadi seperti Yudas Iskariot. Kita bisa sama seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Kita mungkin bisa sama seperti Thomas yang enggak percaya kalau Yesus bangkit.
Kita nggak hanya berhenti sampai mengenal Tuhan, tetapi mengalami Tuhan dalam kuasa kebangkitannya. Ada kelepasan dari dosa. Setiap hari kita harus mengalami Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lebih mengenal Tuhan itu. Kenapa si Joshua tahu Andrew tidurnya ngadep kiri? Karena dia tiap hari sama Andrew. Ya, tiap hari sama Andrew. Saya tahu kebiasaan istri saya karena saya tiap hari sama istri saya. Ya. Kalau ingin mengenal lebih dalam, mengalami Tuhan, setiap hari, setiap saat sama Yesus. Enggak ada amin ya. Setiap hari, setiap saat kita harus berjalan bersama Yesus. Ya. Kemudian di situ dikatakan persekutuan dalam penderitaannya. Apakah kita harus dicambuki? Apakah kita harus disalibkan? Artinya dalam persekutuan dalam penderitaannya adalah menyangkal diri. Pikul salib kita setiap hari. Ya. Menderita karena Kristus dan kerajaannya. Ujung-ujungnya kok gak enak ya Stefan ya khotbahnya ya. Menyangkal diri, pikul salib. Siapa yang suka menyangkal diri dan pikul salib? Keegoan kita kadang menolak untuk menyangkal diri. Menolak untuk pikul salib. Tapi pesan Paskah pagi hari ini adalah jangan berhenti cuma sampai cukup mengenal Tuhan. Jangan cuma berhenti sampai cukup mengenal Yesus saja. Alami dia. Kalau saya dan istri saya kadang berpergian dengan salah satu anak saya. Treatment kami pada anak yang pertama dan anak yang kedua berbeda. Karena apa? Setiap anak itu memiliki kepribadian yang berbeda. Setiap dari kita itu mengalami Tuhan secara berbeda, unik dan pribadi, private dengan Tuhan. Tidak bisa disamakan pengalaman saya dengan Tuhan, itu sama dengan pengalaman Ko Erik dengan Tuhan. Maknanya bisa sama, tapi bagaimana caranya, apa yang dilalui, itu bisa jadi berbeda. Ya, bisa jadi berbeda. Karena kalau kita mau mengenal Tuhan, ya kita harus benar-benar totalitas mengenal Tuhan. Ya, pujian tadi mengatakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Yang mengaku kenal Yesus, saya mau tanya, mengaku kenal Yesus, ngaku-ngaku aku kenal Yesus, aku anak Yesus. Sebab ku tahu dia pegang hari esok, lah kok masih takut tentang hari esok? Ya, katanya kenal Yesus, kok sih takut tentang hari esok? Katanya ngerti bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Lah kok sih khawatir tentang kesakitan. Katanya kita ini agen-agen kasih. Lah kok sih ngamuan. Kurang sabar. Ya. Berarti ada sesuatu kita belum sepenuhnya mengenal Yesus. Harus kita akui. Harus saya akui. Di beberapa sisi saya masih kurang mengenal Yesus. Karena itu saya les terus di situ, remedi terus di situ. Kadang-kadang saya masih remedi di situ. Kenapa Tuhan ingin menyempurnakan, menggosok, digosok sampai mengkilap di sisi yang itu. Mungkin saat ini Tuhan sedang menggosok Bapak Ibu Saudara di sisi yang satunya. Dan itu enggak mengenakkan kadang. Tapi percayalah bahwa itu yang terbaik bagi kita. Kenapa sih kadang kita ditempatkan di posisi orang-orang yang menjengkelkan, saya pernah siang tentang ini. Karena mungkin bukan orang-orang itu yang menjengkelkan kita. Tetapi kita, kesabaran kita masih setipis tisu. Ya. Karena itu seolah jengkel. Kalau kita mengenal Tuhan,
kita nggak marah, tapi kita bersyukur. Tuhan, Engkau tempatkan saya di sini. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan supaya saya berubah. Kalau mungkin kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan, mungkin saat ini perekonomian, atau kesehatan, atau ada masalah apapun. Kalau kita betul-betul mengenal Tuhan, tidak ada komplain kepada Tuhan. Yang adanya ucapan syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, ada maksud Tuhan yang indah. Berani ngomong seperti itu Bapak Ibu? Tidak ada amin lagi. Berani ngomong seperti itu? Aminnya cuma berbisik. Ya, tapi Tuhan tahu hati Bapak Ibu. Gak gampang, tapi jangan takut. Kata Tuhan, Tuhan memberikan seorang penolong yaitu Roh Kudus. Ya. Kalau kita ingin mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, hidup seturut apa yang Tuhan mau melalui bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Enggak gampang mengenal Tuhan. Mempelajari itu gampang. Mengetahui, mengerti, itu gampang. Memahami gampang. Tapi mengenal itu, dikatakan tadi, nyone, lebih dari sekedar mengenal. Intimasi di situ. Itu memerlukan sesuatu yang luar biasa. Pengorbanan, makanya Paulus berkata, persekutuan dalam penderitaannya. Dalam kuasa kebangkitannya, bahkan dalam aku ingin mati seperti Yesus, bukan artinya dia mati disalib, enggak, tapi artinya adalah mati dengan memegang teguh keyakinan, kekristenan kita di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan agak keras pagi hari ini. Harusnya kita bersuka-suka, oh haleluya, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Ya. Tapi yang saya tahu, saya nggak tahu kenapa Tuhan ada kerinduan saya untuk menyampaikan hal ini, tapi pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Nah itu adalah, setiap pribadi adalah bagi kita mungkin berbeda-beda. Tapi yang satu pasti, mari kita mengenal Allah. Mari kita bersekutu dalam penderitaannya. Mari kita mengalami Tuhan dalam kuasa kebangkitannya. Ya, jangan hanya cuma, oh aku sudah dimenangkan, sudah ditebus, aku adalah anak-anak Allah, aku umat pemenang. Cukup sampai di situ, stop sampai di situ. Ya sudah, kekristenan kita nggak akan bertumbuh, kekristenan kita tidak akan mengakar dalam. Mari kita pagi hari ini, siang hari ini, kita mau mengenal Tuhan. Ada kerinduan dalam hati kita untuk mengenal Tuhan, nyone Tuhan, mengenal lebih dalam lagi, dan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Mau Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu? Haleluya. Bapak Ibu berjanji bukan pada saya, tapi pada Tuhan. Sekali lagi, mau Bapak Ibu? Ragu-ragu. Tidak apa-apa, ya. Itu antara Bapak Ibu, Saudara dengan Tuhan. Ya. Tuhan hadir, Tuhan Maha hadir, Tuhan tahu hati Bapak Ibu. Ya. Nah, firman Tuhan gak saya panjangkan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian itu. Biarlah di momen Paskah ini kita mau memiliki kerinduan untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kita mau mengalami Tuhan melalui persekutuan dalam penderitaannya dan melalui kuasa kebangkitannya dengan cara menyalibkan, menyangkal diri kita setiap hari dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau mengingini kami benar-benar mengenal Engkau, mengenal, mengerti, memahami kebenaran firman Allah dan dapat menerapkan, melakukan
firman itu hari lepas hari. Tuhan, Engkau ingin kami benar-benar menikmati kuasa kebangkitan Yesus, di mana Yesus sudah menang atas maut. Kami pun menang atas maut, di mana hidup kami benar-benar mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran, sehingga kami mengalami kebangkitan dalam kehidupan ini. Hidup kami bisa jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau mengajar kami untuk dapat bersekutu dengan segala penderitaan Kristus. Tuhan, bahagian ini tidak mudah dalam hidup kami. Tapi inilah keinginan-Mu bagi gereja Tuhan. Kami bersekutu dalam penderitaan Kristus. Kami bisa dapat melakukan semua itu. Kami bisa ikut merasakan penderitaan Kristus dalam kehidupan mengiring dan melayani Tuhan. Dan itu tidak mudah. Dalam setiap aktivitas kami, Engkau mengajar kami untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Ada banyak kesulitan, kesusahan, pencobaan, ada banyak penderitaan yang sebenarnya kami tidak mau. Tapi kalau Engkau kehendaki, kami pun harus ada di titik sana. Persekutuan di dalam penderitaan Kristus. Tuhan, bahkan firman-Mu berkata, kami menjadi serupa dengan Engkau dalam kematian-Mu, supaya kami bisa beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tolong kami Tuhan. Firman yang tidak mudah, tapi itu harus menjadi bahagian hidup kami. Ada pertolongan dan kemenangan, ada hidup mati terhadap dosa, ada hidup penyangkalan diri, ada hidup di mana dosa tidak dapat menguasai diri, pikiran, perasaan, perbuatan, dan perkataan kami. Betul-betul kami hidup untuk kebenaran. Kami hidup benar-benar menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Supaya pada akhirnya kami beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Selagi kami hidup, semua yang ada pada kami itu bangkit. Kami dapat persembahkan karya kami kepada Tuhan. Kalaupun Engkau panggil kami pulang pada hari kebangkitan pertama, kami akan bangkit dari antara orang mati untuk berjumpa bersama Engkau. Dalam kemuliaan, dalam kesenangan yang kekal selama-lamanya. Di dalam Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah. Tanamkan di hati kami semua dengan penuh pengertian. Dan kami akan selangkah lebih maju lagi. Mengenal Engkau, memahami, mengerti akan Engkau. Ya Tuhan, supaya benar-benar kami bisa pahami karya keselamatan yang luar biasa untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan menyaksikan dan anak-anak akan mempersembahkan persembahan untuk Tuhan dalam pujian mereka. Kami pun akan mempersembahkan persembahan keuangan kami untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami pun berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang akan memberkati semuanya. Pekerjaan usaha umat-Mu, persoalan umat-Mu ditolong Tuhan. Kesehatan umat-Mu dijaga, dipelihara Tuhan. Kalau ada yang sakit, kami sisip doa Mahong yang sakit. Pasca operasi Tuhan jamah dan beri kesembuhan oleh bilur Yesus. Kalau ada yang lemah, Engkau kuatkan. Yang tidak bersemangat, Tuhan, Roh Kudus bakar semangat kami. Kami penuh gairah mengiring dan melayani Engkau.
Tuhan, terima kasih. Kami percaya roh kami akan bernyala-nyala untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus
Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Sorgawi. Dalam kemurahan cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan urapan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh akal budi, roh damai sejahtera, roh sukacita, roh kasih, roh ketertiban, roh penolong, roh yang mengurapi saudara dan saya. Terima semua berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berkelimpahan. Hidup berkemenangan. Hidup jadi berkat. Bermanfaat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Hidup memberitakan Injil. Benar-benar jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur dan sudah berdoa mengakhiri rangkaian ibadah Paskah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan Yesus. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, haleluya.